Ini mengenai internal Pak orang tua. Mm-mm. Kebanyakan kenapa orang tua itu menjadikan anaknya objek, Oke. tidak sebagai anak. Kenapa objek? Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Melix Room. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi teman-teman yang menjalankan. Semoga puasa di tahun ini mendapatkan keberkahan dan dapat melakukan puasa selama 30 hari penuh. Kali ini kita kedatangan dengan salah satu dosen di kota Yogyakarta, Ardian Setio Utomo. Halo Pak Ardian. Halo, Farel. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pak Ardian, kesibukannya belakangan ini lagi ngapain aja? Kalau kesibukan belakangan ini sebagai dosen ya, yaitu melakukan tridharma perguruan tinggi, Farel, mengajar, meneliti dan pengabdian kepada masyarakat. Sama kalau di kampus tuh ada tugas tambahan yang diminta secara insidental dari pimpinan. Oke. Pak Ardian kan background sebagai dosen. Boleh diceritain backgroundnya, awal mula pendidikan? Oke. Sejujurnya nggak pernah ini ya, Farel, bercita-cita jadi dosen. Oke. Awalnya itu ketika kuliah dulu di Unpad S1 di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, itu begitu lulus ya seperti pada umumnya bekerja di kantoran ya, jam 8 sampai jam 5, kemudian Sabtu Minggu libur, nggak bawa kerjaan ke rumah. Kemudian juga ketika melanjutkan studi di Fakultas Ilmu Komunikasi di kampus yang sama juga belum ada kepikiran buat jadi dosen. Jadi begitu lulus waktu itu sempat magang di Humas Unpad, lulus 2011 juga sempat bekerja sebagai marketing gitu ya di Bursa Efek Jakarta, juga belum ada kepikiran jadi dosen. Tapi waktu itu ada temen yang kebetulan sebagai kepala program studi terus menawarkan kalau ijazah S2-mu ini bisa dipakai nih buat ngajar gitu, mau coba enggak? Ya awalnya itu coba-coba. Kemudian karena merasa bertemu dengan mahasiswa kok justru lebih menyenangkan dibandingkan menghadapi tumpukan pekerjaan yang rutinitas dari kantoran ya, akhirnya beberapa tahun kemudian memutuskan untuk resign dari pekerjaan sebelumnya, kemudian konsentrasi ya fokus ke dosen. Itu berarti saya juga pernah melihat di salah satu karya tulisnya Pak Ardian berjudul Dehar Detra Bahar in la Oficina. Itu kebetulan mencerminkan seperti apa background yang sudah Pak Ardian jelaskan ya. Betul, jadi kerja kantoran yang ya itu sebetulnya sehari-hari jam 8 jam 5 pulang. Jam 5. Ya enaknya sih nggak bawa kerjaan ke rumah ya, betul. Karena semua sistem dan alat-alat yang digunakan ibaratnya itu semua di kantor. Tapi kalau jadi dosen kan bisa dibawa ke rumah. Oke. Kerjaannya. Gitu. Saya pernah lihat di beberapa karya tulis Pak Ardian, itu kan Pak Ardian mungkin bisa dibilang hampir puluhan karya tulis di blog. Alasan Pak Ardian membuat karya tulis di blog itu alasan utamanya apa Pak? Pada dasarnya ya suka baca awalnya. Kemudian kalau baca aja tapi nggak coba menuangkan apa yang terpikir itu kan rasanya ada yang mengganjal gitu. Akhirnya ya nulis itu awalnya sekedar menceritakan kehidupan sehari-hari, kemudian apa yang dialami, apa yang diperhatikan, apa yang diamati, apa yang dirasakan itu dalam tadi yang kamu baca blog-blog itu yang semuanya nggak terstruktur. Apa yang ditulis kadang kalau udah stuck ya udah selesai blognya itu, nggak sampai harus memenuhi unsur 5W1H yang penting apa yang udah dirasakan tuh tuangkan. Awalnya itu, tapi ketika masuk ke dosen ya harus memperhatikan kaidah-kaidah penulisan, sistematikanya dan sebagainya. Itu sampai hari ini masih belajar. Dari Pak Ardian selaku dosen melihat sistem pendidikan di Indonesia itu ada di titik stuck, berkembang atau mundur Pak? Kalau dilihat dari 3 hal tadi ya, maju, stuck atau mundur tuh kita bisa ambil 3-tiganya sih, Farel. Kalau stuck ya kamu merasakan sendiri, pendidikan kita dari dulu sampai sekarang masih sistemnya itu satu arah ya, apa yang disampaikan guru atau dosen itu yang diterima oleh peserta didik. Kalau bilang mundur, rasanya ya kemarin pas pandemi itu juga kan saya pernah mendengar di salah satu talk show di program berita itu kita mengalami learning loss atau kita kehilangan waktu untuk belajar selama 2 tahun pandemi ini. Jadi apa yang harusnya menjadi hak dan sesuatu yang baru buat si peserta itu ya nggak didapat secara utuh karena pembelajaran secara online itu bisa dibilang mundur. Jadi kita harus
berupaya untuk maju nih sekarang, karena beberapa pendidikan yang dilaksanakan di beberapa negara itu juga sudah terbilang lebih maju ya dibanding apa yang kita lakukan sampai hari ini. Gitu ya. Jadi tiga-tiga itu ada muncul Aspeknya ada muncul ya. semua tuh. Oke. Gitu Saya ya. masalah pendidikan di Indonesia tuh dilihat dari aspek pemerataan. Betul, betul. Terkadang pendidikan Indonesia ini hanya baik di sektor yang ada di kota. Persis. Sedangkan ya. yang di pedesaan tuh entah itu dari koneksi internet atau enggak para guru-guru yang terlihat tradisional dari segala penggunaan teknologi. Kalau Pak Ardian sendiri, solusi yang diberikan supaya pemerataan pendidikan di Indonesia itu rata, itu solusinya seperti apa? Wah, solusinya kalau menurut saya itu kompleks ya, Pak Ariel. Kalau kita bicara pemerataan ya, karena wilayah Indonesia yang berpulau-pulau gitu, kan, kemudian yang juga aksesnya yang sangat sulit, sehingga upaya yang bisa ditempuh salah satunya adalah pemerataan internet dulu sih. Karena kan semua metode media pembelajaran kan rasanya sekarang kita bisa akses di internet. Itu yang pertama. Kalau itu sudah bisa diakses oleh semua wilayah, nggak cuma di perkotaan, tadi rasanya untuk mengakses pendidikan itu lebih mudah. Kemudian yang kedua jelas dari sumber daya manusia atau gurunya ya atau dosennya itu dia juga tidak harus menggunakan referensi yang lama, tapi dia bisa memperbarui dengan tadi ada internet itu. Kemudian yang ketiga adalah variasi dalam cara menyampaikan materi, nggak cuma satu arah gitu ya. Karena saya kan kamu rasakan juga kan masih dominan tuh satu arah dari pengajar atau dosen ke peserta didik. Ini gimana caranya supaya si siswa itu juga lebih aktif di kelas gitu, diskusi bentuknya ya, gitu. Menurut saya sih. Berarti pertama tuh dari segi internetnya dulu ya Pak? Iya. Baru lebih ke arah sumber daya manusianya. Apalagi kan kalau model Farel, learning management system itu semua materi kan bisa kita masukkan kan. Nah, kalau akses internetnya mumpuni, ya si siswa itu bisa download sendiri, mandiri, baca sendiri gitu. Baru nanti pas ada kesempatan ketemu dengan gurunya, bahas bareng. Tapi terkadang mengenai learning proses, itu terkadang ada beberapa guru atau dosen tuh yang tidak mementingkan teknologi. Justru malah kita ada di zaman teknologi ini, revolusi 4.0 hitungannya, yang mana dunia itu apa-apa pasti membutuhkan teknologi. Cuman ada beberapa dosen yang terkadang masih tidak menggunakan teknologi tersebut. Contohnya UTS masih menggunakan ditulis. Nah, tanggapan Pak Ardian mengenai dosen tersebut seperti apa, Pak? Apa namanya ya, masih banyak ya kita temuin dosen dengan metode belajar yang konvensional, misalnya dengan masih membuat si siswa itu harus tulis tangan gitu. Padahal kan kita sekarang bisa ngetik. Kemudian masih yang tidak menggunakan media yang menyampaikannya secara lisan. Itu kalau dari sudut pandang saya itu perlu ada ini sih Farel, pendampingan ya dari lembaga. Kalau misalnya lembaga itu memang pengen seragam nih semua dosennya atau pengajarnya memanfaatkan teknologi, ya di istilahnya dibimbing gitu loh. Ini loh cara bikin PowerPoint misalnya, ini loh cara mengadakan ujian yang tidak lagi menggunakan kertas, itu loh cara untuk menyampaikan materi menggunakan simulasi, sehingga rasanya si dosen atau guru itu punya ilmunya, tapi pengemasannya sih yang menurut saya harus diperbarui ya, karena dengan ada teknologi tadi. Dan juga dia harus tahu karakteristik siswa, kan relatif usianya masih muda gitu, yang memang sudah kenal dekat dengan teknologi itu harus bisa disesuaikan gitu ya. Jadi nggak dengan gaya ya si dosen atau guru yang lama itu. Tapi ada ini juga sih Farel, kepentingan administratif ya, misalnya kalau kepentingan administratif, misalnya dia harus menunjukkan bukti kalau siswa itu mengerjakan tugas dengan di kertas misalnya. Jadi kalau misalnya dia membuat Google Drive tiba-tiba nggak bisa diakses atau rusak rusak error atau gimana, kan itu untuk meminimalisir ya kemungkinan seperti itu. Jadi dia punya bukti fisik gitu ya. Gitu. Terkadang itu sih maksudnya, terkadang jangankan dari segi UTS atau ujian ya, terkadang kita pun di kelas tidak boleh mencatat melalui via digital. Masih kertas nggak boleh. Jadi benar-benar kayak harus ditulis. Jadi HP itu disimpan di tas. Jadi masih ada yang seperti itu ya. Kebetulan masih ada. Ditanyakan nggak tuh, Pak, alasannya apa? Kamu kan ingin lebih mudah. Kebetulan mungkin itu dari angkatan sebelumnya, apa penerapan tersebut. Jadinya kita pun ya udahlah, daripada kita nanya yang ada berujung
sesuatu hal yang tidak diinginkan, Oh iya. jadinya ya Tapi udahlah itu- kita ngikut aja sistem belajarnya. Itu menjadi kekurangan juga Farel ya. Artinya kalau si misal guru atau dosen itu dengan aturan yang kaku ya di kelas, padahal usulan dari siswa kan juga bisa dipertimbangkan, Pak, kenapa kita nggak boleh foto misalnya, atau Pak boleh nggak misalnya kita nanti minta materinya, itu kan juga memudahkan. Dan bagi dosen pun rasanya tidak ada ini ya masalah ya kalau misalnya materi di share gitu. Kalau memang ada sesuatu yang nggak perlu di share ya bisa dihapus dulu atau disimpan di file berbeda, itu kan memungkinkan gitu. Gak yang malah mengajarkan si siswanya kembali ke waktu dia kuliah. Iya, nyatet lagi, nulis, nyatet segala lagi. macam. Udah gitu di papan dihapus. Oke, Pak. Pastinya peran teknologi itu memudahkan para guru dan para siswa. Kayak contohnya pas di zaman pandemi itu Zoom kita gunakan sebagai video conference. Walaupun tidak bertemu secara tatap muka. Peran penting dari teknologi kepada dosen atau pengajar itu apa, Pak? Kalau teknologi itu saat ini ya sangat-sangat membantu, Farel, kalau menurut saya ya kita bisa melakukan perkuliahan terutama itu nggak harus di kelas, kemudian juga forum diskusi, rapat, bahkan kalau misalnya pengumpulan tugas pun kita nggak harus duduk gitu di kelas menerima tugas yang dikumpulkan, tapi bisa menggunakan Google Drive. Ya banyak keuntungan yang bisa didapatkan selama itu dimanfaatkan untuk hal yang positif ya. Tapi ya kalau kita bicara hal negatifnya juga banyak itu untuk bisa memanfaatkan teknologi tadi. Tapi sejauh ini sangat-sangat bermanfaat sih. Kehadiran teknologi itu juga buat siswanya kan ya. Iya, betul. Malah kelasnya itu kalau saya tawarkan mau online offline pasti online. Iya. Karena kalau offline tuh butuh effort lebih. Dan mungkin pengajar pun sama seperti itu. Harus mandi dulu, sarapan dulu. Tapi kalau dari sudut pandang pengajar yang saya rasakan ya, penyampaian materi secara offline tuh lebih melegakan. Karena kan tahu betul ya, ngerti atau enggak nih gitu. Tapi kalau secara online terkadang kan banyak yang tidak memberikan respon atau feedback gitu, atau suaranya hilang dan sebagainya. Itu kan ya dari sisi pengajar dan saya pribadi merasa nih sudah tersampaikan belum nih gitu. Walaupun ya saya mengikuti keinginan banyak mahasiswa pengennya online gitu. Itu sih salah satu yang kekurangannya ya barangkali. Pak Nadiem Makarim pernah bilang di salah satu podcast Gita Wirjawan, Pak Nadiem itu tidak memperdulikan bagaimana background pengajar, mau dia profesor, S2 ataupun jabatan-jabatan tinggi lainnya. Kalau dia tidak melihat atau tidak meluangkan waktunya untuk para muridnya, itu sama sekali guru atau pengajar yang tidak baik atau tidak sukses. Pandangan dari Pak Ardian sendiri gimana, Pak? Setuju, sangat setuju. Kalau saya merasa kan kita dihadapkan sama peserta didik itu mereka butuh bimbingan, butuh dilayani maksimal mungkin gitu. Jadi yang diharapkan oleh siswa adalah respon atau timbal balik dari apa yang mereka udah upayakan. Misal saya kasih ujian nih, nah yang diharapkan oleh si siswa kan nggak cuma nilai, tapi apa nih masukan yang bisa jadi mereka kurang dalam menjawab, kurang tepat dan sebagainya. Jadi pendampingan itu kan nggak hanya sekedar namanya udah muncul nih di absen, namanya udah muncul nih di tugas, namanya muncul di presentasi, tapi apa yang mereka lakukan itu butuh feedback dari si dosen atau guru supaya mereka tahu betul dan belajar betul-betul ya apa yang menjadi kekurangan itu betul. Jadi ya itu kan nggak mudah ya, apalagi kalau misalnya tugas atau ujian masuk bacanya kan nggak semenit 2 menit, tapi kan bisa berapa menit dan itu berapa kali berapa jumlah siswa tuh. Itu PR banget. PR banget, tapi itu justru yang tadi Pak Nadiem bilang, dosen atau guru yang baik itu memang maksimal dalam memperhatikan setiap siswanya. Sistem di Indonesia tuh terkadang feodalismenya masih kuat, Pak. Sistem sebagai contoh tadi case-nya ketika dosen dia memiliki jabatan, contohnya profesor, dia memiliki gelar profesor. Cuman ketika terkadang pandangan dari sisi mahasiswa atau mahasiswinya atau murid-muridnya itu ketika dosennya ini menyampaikan sebuah materi dan mahasiswa ini tidak setuju, terkadang masih takut dalam melawan opini dari sang pengajar lah. Nah, itu kan salah satunya feodalismenya masih kuat. Berbeda dong dengan negara lain yang mana kalau di Inggris atau di Amerika segala macam pendidikannya kalau tidak setuju dengan pengajarnya bisa langsung disekat loh. Bisa langsung, saya tidak setuju. Nah, kalau di Indonesia tuh kan masih ada rasa takut untuk beropini, apalagi dilihat dari background pengajarnya. Karena takutnya beropini kalau ilmu
sudah melewati dari profesor tersebut. Nah, kalau pandangan dari Pak Ardian gimana? Kalau saya terus terang agak kurang setuju ya, karena walaupun ya kalau ini saya belum profesor ya, tapi kalau yang saya amati memang kan setiap ilmu dari masing-masing pembelajar atau siswa itu kan berbeda-beda ke cara menangkapnya gitu ya. Bisa jadi ada banyak persepsi baru yang belum tentu dipahami oleh si dosen atau guru, sehingga bagi saya kalau keterbukaan di kelas itu sangat-sangat ya saya sangat menerima ya masukan kritikan. Makanya kalau saya mengajar Farel seringkali bilang koreksi kalau saya salah gitu ya, karena belum tentu apa yang saya sampaikan tuh saat ini paling benar, bisa jadi udah ada yang lebih update. Sehingga di sini saya juga berupaya untuk membangun kepercayaan diri si murid atau siswa atau mahasiswa ya. Kalau pendapat mereka itu sebenarnya selama ada dasar ilmiahnya atau bisa dipertanggungjawabkan tuh benar kok gitu. Kalau mereka beropini atas dasar pendapat pribadi juga benar, karena kan mengungkapkan ekspresi ya. Jadi kalau takut untuk menyampaikan itu justru harus dilawan tuh. Iya, betul. Walaupun yang dihadapi katakanlah profesor tadi ya, selama apa yang kita sampaikan tuh terbukti benar atau ada datanya atau faktanya, menurut saya sih nggak masalah sih. Justru profesor tuh harus berterima kasih ibaratnya ya, karena dia mendapat masukan, sanggahan, kritikan yang dia juga bisa berpikir ulang kan. Jangan-jangan apa yang dia sampaikan selama ini tuh sudah ada yang terbaru info referensinya. Tapi kalau dari sistem mengajar, terkadang kan ada beberapa mahasiswa atau mahasiswa atau para muridnya itu yang tidak setuju dengan sistem mengajar dari para pengajarnya. Entah itu dari mulai pengajarnya yang mungkin tanda kutip sudah berusia. Terkadang kan berusia kan mungkin karena kapasitas dia yang sudah sebenarnya harusnya di rumah saja atau istirahat, cuman dia masih memaksakan untuk membagikan materinya. Terkadang mahasiswa sama mahasiswi itu ngerasa bosan dengan sistem mengajar yang bahasanya kolot. Nah, menurut Pak Ardian, sistem mengajar yang baik supaya anak itu bisa menerima materi yang disampaikan itu seperti apa? Ya, pertama tidak bisa dihindari ya, ada banyak dosen yang masih mengajar walaupun usianya katakanlah sudah lanjut atau ada faktor kesehatan yang akhirnya membatasi dia untuk menyampaikan materi di kelas. Tapi kalau menurut saya mahasiswa itu bisa ini Farel, coba diskusi dengan ketua jurusan, ketua program studi atau dekan ya, itu untuk mencari jalan terbaiknya dulu gitu. Tapi kalau misalnya dirasa buntu gitu, mahasiswa bisa kok bikin grup diskusi tentang materi yang tadi disampaikan di kelas oleh si bapak atau ibu ini yang penyampaiannya kurang bisa diterima. Kemudian yang ketiga rasanya bisa mengusulkan, Pak, kalau mata kuliah bapak atau ibu bisa nggak kita adakan simulasi ini, saya punya rancangannya, nanti kita bisa terapkan, sehingga si dosen itu punya ini masukan. Jangan-jangan dia juga mengajar sama dengan tahun-tahun sebelumnya tuh yang nggak ada perubahan, karena kan cukup ini ya PR kalau misalnya kita harus memperbarui itu. Nah, jadi emang keaktifan tuh dari si siswanya atau tadi kata mahasiswa ya, supaya dia ketika di kelas tuh jadi menyenangkan gitu, nggak yang kok ketemu dia malas gitu. Ya lagi kira-kira gitu. Oke. Tadi Pak Ardian sempat bilang kata menyenangkan. Sekolah itu harusnya kan diciptakan sebagai wadah yang menyenangkan, bukan menyeramkan. Karena menurut saya sistem pendidikan di Indonesia itu sangat kejam, Pak. Gimana tuh? Kita tidak bisa menilai ikan dengan cara terbang, sebagai contohnya. Nggak mungkin dong ikan yang hidupnya di laut tiba-tiba terbang. Itu sama seperti sistem pendidikan di Indonesia. Ada sistem standarisasi. Yang mana kita sebagai murid harus melakukan satu pemikiran yang sama. Sebagai contoh, saya gemar fisika, ada teman saya gemar matematika. Ketika pelajaran fisika, nggak mungkin dong. Pasti yang teman saya yang jago matematika itu sulit mengikuti materi yang disampaikan. Menurut Pak Ardian, standarisasi itu perlu nggak sih, Pak? Standarisasi di dalam pendidikan ya? Iya, dalam pendidikan. Standarisasi perlu sekali. Jadi gini, ketika si mahasiswa ya katakanlah itu mau memilih program studi untuk kuliah, pastikan betul ya karena ini Pak Ariel, teman-teman saya tuh waktu itu banyak yang merasa salah jurusan. Merasa salah jurusan tuh banyak gitu, dan nggak sedikit yang tahun keduanya itu mencoba peruntungan lagi ikut dulu namanya SNMPTN ya, untuk mengambil prodi yang berbeda. Beberapa diterima, beberapa ya terus melanjutkan di prodi yang salah tadi, yang menurut salah. Nah, pertama ya jelas dia harus tahu betul apa yang menjadi minatnya dulu sih, sehingga tadi kata menyenangkan itu muncul. Karena kalau dia tidak merasa enjoy dengan apa yang dia pelajari itu, ya kedepannya akan sulit ya untuk mengikuti. Nah, kedua
dia harus tahu cara penggunaan ilmu yang dia pelajari. Ilmunya, misalnya tadi temanmu itu suka matematika, tapi yang dia sedang hadapi adalah pelajaran tentang fisika. Kalau dia tahu betul cara penggunaan ilmu fisika itu dalam kehidupan sehari-hari, itu bisa menjadi menyenangkan. Karena kalau dia masih terkungkung ya, berarti dengan apa yang dia kuasai itu matematika, dia otomatis nggak mau menerima materi atau wawasan yang baru gitu. Dia harus cari celah di mana ilmu ini bisa saya pakai nih di kehidupan sehari-hari. Itu akan memunculkan rasa menyenangkan dalam pelajaran. Kemudian berikutnya dia harus tahu betul kalau standar nilai ini nilai nih. Kan setiap siswa juga pasti berharap nilai. Betul. Nilai itu harus jelas dari guru atau dosen. Kalau saya mau dapat nilai A, katakanlah itu standar apa yang harus saya penuhi. Itu bisa ditanyakan tuh ke dosennya atau gurunya. Kalau saya B itu apa minimal, kan sama kayak ini IELTS. Band 9 tuh apa kemampuannya, band 8 tuh apa. Tes IELTS kan kalau Inggris itu betul. 6 tuh artinya apa. Nah, kalau dia sudah tahu standar itu, dia bisa memenuhi tuh, saya pengennya katakanlah nilai B aja deh, berarti harus saya penuhi tuh ini. Kalau saya mau A, berarti harus saya kejar tuh ini. Nah, itu kalau dia sudah tahu dari awal, dia bisa mengetahui ya batasan diri sampai mana. Gitu. Walaupun tadi saya menyukai matematik, tapi ketika saya dihadapkan pelajaran fisika, saya mau mencapai nilai apa, itu jelas standarnya. Nggak yang cuma ngumpulin tugas, nggak cuma hadir di kelas tuh belum standar ya. Itu baru ketentuan aja. Standar itu ada lagi, itu bisa ditanyakan. Berarti lebih standarisasi yang Pak Ardian jelaskan tuh lebih ke bagaimana sistemnya. Persis. Bukan yang ada di sekitarnya. Kayak contohnya standarisasi yang saya maksudkan kan semua pelajaran harus sama. Semua orang harus sama. Cuman yang tadi Pak Ardian bahas standarisasi dari segi pemaparan. Betul. Nah, akhirnya ya tadi ke situ, kalau misalnya dia sudah bisa memenuhi standar nilai yang ditetapkan, maka di kehidupan sehari-hari dia bisa nggak menerapkan itu sesuai dengan apa yang dia lakukan sehari-hari, enggak gitu. Jadi ya tadi ya, antara ikan dan misalnya monyet yang bisa manjat pohon kan beda tuh kan. Akhirnya dia menemukan lah di situ. Tapi dari ilmu yang sudah dikasih semuanya gitu, tadi kan dia bisa milih mana yang mau dia kuasai. Tadi Pak Ardian sempat bahas soal ranking. Nah, sistem di Indonesia tuh sebenarnya kita lihat dari negara lain, contohnya Finlandia. Finlandia menerapkan sistem kolaborasi. Finlandia kan mulai pendidikan tuh di atas 7 tahun. Jadi di Finlandia itu tidak ada TK. Langsung SD, bahasanya Indonesia langsung SD. Nah, di Finlandia tuh menerapkan sistem kolaborasi, bukan persaingan. Berbeda nih sama Indonesia yang ada ranking-rankingan. Terkadang tujuan adanya ranking itu membuat suatu motivasi. Cuman yang dimotivasikan cuma ranking 1 sampai ranking 3. 4 atau 11 ke bawah kan malah minder. Nah, menurut Pak Ardian, sistem persaingan atau sistem ranking itu perlu nggak sih? Atau harus dicoba dari sistem kolaborasi? Kalau saya lihat dua-duanya, artinya gini Farel, misal si siswa itu dari karakteristiknya adalah orang-orang yang kompetitif, rasanya dibuat ranking itu perlu. Tujuannya supaya mereka berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik gitu ya. Tapi kalau karakter siswanya adalah orang-orang yang senang dengan sosialisasi, senang dengan bergaulan, buat kolaborasi itu lebih efektif. Karena akhirnya mereka bisa memantapkan peran mereka untuk bersosialisasi dengan teman-temannya dengan cara berkolaborasi untuk mengerjakan tugas. Jadi dua-duanya perlu diterapkan. Jadi motivasi dalam bentuk peringkat, terus juga gimana caranya supaya nggak individual ya, tapi mereka diajak kerjasama untuk kolaborasi dengan teman-teman yang lain. Itu rasanya dua-duanya perlu. Tapi dari pandangan saya, apalagi mungkin beberapa teman-teman juga banyak yang merasakan dengan adanya sistem ranking itu secara pendidikan kita lebih terukur karena kita tahu di posisi berapa dalam satu kelas. Nah, cuman yang saya permasalahan tuh ketika kita mendapatkan ranking yang tidak sesuai dengan orang tua minta, itu terkadang ada kesenjangan. Kayak misalkan, Kak, kamu ranking berapa? Ambil kata saya ranking 15. Oh, kok kamu ranking 15? Kok nggak kayak si ini yang biasa main sama kamu, kok dia ranking 1? Nah, itu sebenarnya perlu nggak sih Pak, orang tua tuh membahas soal ranking anak tersebut? Sebenarnya nggak perlu ya, karena kan yang penting apa yang dia pelajari dan dihasilkan gitu. Dulu saya pernah saya lupa ya SD kelas berapa, itu di kelas saya ada sistem ranking tapi berdasarkan jumlah yang mendapat ranking yang sama. Misalnya ranking 1 ada 10 orang, 1, 1, 1, 2, 1, 3. Jadi ranking 1 dari 5 orang. Berarti ada poin-poinnya kayak 1.1. Jadi dalam satu kelas yang saya lupa persisnya berapa, tapi 40-an kalau nggak salah dapat ranking semua, 10 besar semua. Itu dari berapa
dari 40-an siswa kalau tidak 40 salah. Tapi siswa. semua dapat ranking 10 besar. Karena kan Oke. ranking Oh iya, 10, 1, 2, 1, Betul, 3. sehingga waktu itu saya ingat sekali di rapot tuh pernah ada saya dapat ranking titik sekian. Setelah dikonfirmasi ke wali kelas ternyata kamu ranking sekian dari sekian murid. Oke. Jadi Oke. itu salah satu trik ya supaya ketika orang tua kamu ranking berapa itu kita bisa dengan isi anak bangga menjawab. Seperti tapi semakin dewasa kalau kita perhatikan kan nggak ada unsur ranking lagi ya. Iya. Semua langsung ke nilai. Iya. Nilainya sekian itu bukan berarti jelek kan, nilai juga punya apa namanya relatif ya, masing-masing itu kalau nilai C itu bagus atau enggak, B bagus atau enggak itu kan akhirnya ke situ sekarang lebih semakin apa tinggi pendidikannya ya. Ya tapi mungkin bisa jadi motivasi itu dipupuk dari kecil dengan ranking supaya Sebenarnya nanti kedepannya termotivasi untuk menjadi yang terbaik gitu ya, dengan ranking. Oke. Beberapa bulan, ya sebulan yang lalu itu ada berita soal anak diwajibkan masuk pukul 5. Oh iya. Cuman iya. ketika warganet tahu, mengkritik, akhirnya gubernur tersebut mengubah menjadi 5.30 dan itu nggak jauh dong 30 menit, tapi ya walaupun jadi segi prepare lumayan lah. Lumayan gitu. Oke. Itu masuk pukul setengah 6 pagi, yang mana hari masih gelap. Masih gelap banget dong. Yang harusnya kita berangkat nyari ilmu malah ketemu yang nggak pengen kita lihat gitu kan. Takutnya ya. Cuman saya pernah merasakan hal itu Pak ketika SMA. Jadi di sekolah saya tuh karena sekolah saya tuh berdampingan dengan sekolah-sekolah lain, yang mana ketika sudah jam 6:30 itu udah macet banget. Cuman akhirnya sekolah saya membuat suatu terobosan. Akhirnya di setiap hari Senin itu siswa-siswinya dimasukkan diminta untuk masuk pukul setengah 6. Itu hari Senin. Jadi antara ada upacara atau enggak senam. Jadi selang-seling. Nah, jadi kalau hari biasanya Selasa sampai Jumat itu diminta untuk pukul 6:30. Di atas 6:30 gerbang ditutup. Saya saja dalam kurung waktu sekali dalam seminggu saja kadang rada ngeluh nih. Apalagi yang teman-teman yang ada di NTT tiap hari. Frekuensi itu tiap hari, Senin sampai Jumat itu atau Senin sampai Sabtu itu tiap hari. Apalagi kan itu memengaruhi kualitas gizi, stunting. Stunting kualitas gizinya tidak baik, apalagi kan ketika kita belum sarapan, kualitas tidur buruk, atau enggak mengganggu pekerjaan orang tua yang harusnya berangkat jam 6:30 atau jam 7. Jadi orang tua harus bangun lebih pagi untuk menyiapkan anaknya sekolah. Sebenarnya perlu nggak sih Pak ide terobosan dari Pak Gubernur tersebut untuk memasukkan anak diwajibkan untuk masuk pukul 5:30 pagi, itu perlu nggak Pak sebenarnya? Ya ini usulan ini ya kalau saya bilang juga termasuk baru karena selama ya kita sekolah, kita kuliah juga belum pernah ya. Satu minggu itu masuk jam 5:30 misalnya, dan selama ya para menurut saya ini emang ada kajian ilmiahnya gitu, memang terbukti bahwa kalau siswa masuk jam 5 atau 5:30 itu secara kualitas pendidikan, penerimaan materi itu jauh lebih baik dibandingkan masuk jam 7 misalnya. Itu buat saya nggak masalah. Tapi kalau memang itu hanya sekedar untuk yang pernah saya baca tuh apa efisiensi anggaran dan ini ya untuk meningkatkan kedisiplinan, itu kan baru asumsi dari si Pak Gubernur ya, belum memang ada kajian ilmiah yang membuktikan itu. Ya rasanya perlu dikaji lagi sih, karena tadi banyak faktor orang tuanya yang harusnya berangkat kerja bareng, yang nganterin anaknya ya buat sarapan, nyiapin sarapan jam berapa itu. Kemudian juga masih gelap, belum tentu ada transportasi umum ya jam segitu udah. Iya makanya. Transportasi umum udah ada belum tuh? Waduh, saya kebetulan belum berangkat NTT sih. Kalau yang berangkat jam kalau yang naik transportasi umum ya, kalau naik kendaraan pribadi sih nggak masalah ya, tapi ya tadi ya masih gelap itu, dan juga kan secara fisik belum terbiasa kan ya, tapi itu ya rasanya kalau udah ada kajiannya bisa diterapkan sih. Berarti lebih ke arah menganalisis dulu ya Pak? Analisis dulu kebutuhannya betul nggak gitu. Dan kalau memang bisa kan bisa diterapkan di setiap wilayah ya. Tapi kalau kalau enggak ya ditahan dulu kali. Nggak usah diterapin dulu. Soalnya menurut saya Pak Gubernur ngebuat suatu kebijakan tersebut mungkin jatuh dari dulunya kali ya Pak, dari masa kecilnya mungkin ya, yang mana masih menerapkan, orang tuanya itu masih menerapkan kegiatan yang kuno atau kolot kayak pagi-pagi segala macam. Sedangkan kan pikiran orang sekarang kan lebih mementingkan ke kualitas tidur segala macam. Jadi mungkin dari korban zaman dulu kali ya. Nah itu masalahnya ya tadi, kalau dia berangkat dari pengalaman pribadi kan agaknya kurang pas ya.
harus loh saya bisa membuat kebijakan itu kalau dasarnya ini ada penelitian dari bla 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 itu ternyata bisa diterapkan misalnya. Ya, oke. Saya mau nyangkut Bu Sri Mulyani selaku Kementerian Keuangan menginfokan kepada masyarakat dana untuk APBN, dana pendidikan dari APBN untuk pendidikan itu sekitar 20%. Yes. Yang mana kalau kita sebutkan nominalnya kurang lebih 600 triliun. 600 triliun. Cuman ketika saya bandingkan dengan kualitas, contohnya nggak usah jauh-jauh lah, nggak usah ke Finlandia, kita contohnya Singapura. Singapura tuh kan nggak ada TK, tapi SD-nya tuh dia terbagi atas 3. SMP-nya. Jadi kalau SD kan sebutannya SD di Indonesia. Kalau di Singapura kan primary school. SMP-nya, jadi di Singapura tuh nggak ada SMA, adanya SMP. Cuman SMP tuh bisa 4-5 tahun. Nah, di SMP di Singapura itu terbagi 3. Ada yang normal akademik, normal express, sama normal teknikal. Nah, sedangkan kalau di Indonesia kan nggak ada jurusannya kan, kalau SMP kecuali SMA. Nah, dari segi itu pun Singapura mulai memperdulikan dan membagi-bagi kotak-kotak tersebut, Pak, ke anak-anak yang berbeda sesuai minat dan bakat contohnya. Nah, kenapa dari pandangan Pak Ardian, kenapa Indonesia tidak ada niatan buat mencoba sistem dari Singapura, Pak? Rasanya kalau untuk kunjungan studi banding ya, saya rasa sudah ya. Tapi untuk diterapkan di Indonesia belum, karena kalau tidak salah ya Pak, kita masih dengan wajib belajar 9 tahun itu kan ya, yang SD SMP. Nah, jadi kalau SMP itu yang saya amati ya, semua materi atau pelajaran itu dikasih dulu semua gitu. Kemudian kalau memang mereka sudah punya peminatan, baru ke SMA-nya tuh. Ada yang SMK kan, ada yang SMA-nya IPA IPS dan sebagainya, itu baru pas SMA. Jadi memang wajib belajar yang jadi program pemerintah itu masih, jadi belum bisa tuh kita mengikuti seperti yang dilakukan oleh Singapura. Rasanya seperti itu ya. Karena saya rasa padahal peminatan dari awal kan. Kenapa Indonesia tuh nggak coba pendidikannya tuh lebih ke arah minat dan bakat ya? Kenapa lebih menuntut ke arah akademik? Kayak contohnya, kita tahu passion kita nggak di fisika segala macam. Ketika kita masuk ke ranah IPA, jurusan IPA di SMA, cuman kenapa nggak ngebuat IPA yang tadinya menyeramkan, kenapa tidak ngebuat dari sistem yang menyenangkan? Contohnya banyakin praktek, atau enggak praktek ngebedah-bedah, itu kan salah satu yang menyenangkan ya, Pak. Tapi ini Farel, kalau saya dulu pernah dapat tawaran, anak saya tuh di ini tes minat bakat gitu. Jadi sebelum masuk SD tuh ada. Cuman lembaga ini kebanyakan tuh sektor swasta yang mereka menawarkan itu ya hanya untuk menyiapkan si anak masuk SD, nanti minatnya apa gitu. Tapi rasanya orang tua di Indonesia belum sampai sejauh itu ya. Yang penting anak saya masuk SD dulu, SMP, baru nanti mau minatnya kemana. Harusnya itu dari awal ya. Kalau nggak salah tuh ada tes sidik jari, kemudian ada psikotes. Itu kan lembaga-lembaga tadi tuh menyiapkan si anak untuk tahu sejak dini minatnya itu di mana gitu. Jadi orang tua tuh benar-benar aware nanti si anak mau jadi apa ya gitu. Tapi ini belum rasanya ya. Jadi anak tuh masuk aja udah di SD 6 tahun, SMP gitu, baru bisa milih tuh SMK atau SMA. Saya pernah ngelihat, harusnya kan pendidikan Indonesia kan dibuat harus menyenangkan, tidak menyeramkan. Sebagai contoh, ketika para guru memberikan suatu materi, terkadang kan nggak semuanya bisa masuk ke dalam otak para siswa-siswinya. Cara mengajar yang baik, yang menyenangkan, dan mengajak semua muridnya untuk mengikuti materi yang disajikan oleh guru, sebaiknya seperti apa sih, Pak? Kalau menurutmu gimana? Kalau menurut saya mungkin 50-50, Pak. 50% untuk pemasukan materi, 50%-nya terbagi sebagai kegiatan yang menyenangkan, seperti memberikan games. Karena kan sebagai hitungannya ice breaking, Pak. Supaya nggak penat semuanya tuh harus soal akademi. Kalau menurut saya seperti itu. Kalau menurut Pak Ardian? Kalau saya yang sering saya terapkan di kelas juga, penyampaian materi itu kalau bisa 30-40% aja ya. Sebagian itu kalau saya biarkan mereka yang
menyampaikan dalam bentuk presentasi. Ya. Jadi mereka menyampaikan sesuai dengan apa yang mereka pahami di depan kelas. Kemudian saya tambahkan kalau memang ada yang belum disampaikan. Setelah itu kalau masih ada cukup waktu, biasanya ada simulasi, permainan gitu ya, atau hal-hal yang sifatnya menyenangkan, tapi materi itu tetap disampaikan. Oke. Jadi ya 100% pembelajaran di kelas, nggak 100% materi dari guru atau murid, tapi murid itu diajak buat berinteraksi. Oke. Berarti lebih ke arah interaksi ya, Pak? Interaksi, jadi nggak cuma satu arah ya. Iya. Kalau bisa semua arah ikut ngobrol. Oke. Saya dulu mungkin nggak hanya saya, beberapa teman atau mungkin Pak Ardian pernah merasakan hal yang sama. Ketika guru menyampaikan, terkadang ada beberapa guru yang sistem mengajarnya tuh ketika meminta guru atau ketika meminta murid-muridnya untuk presentasi, itu udah silakan kalian cari materi tentang ini di internet sebanyak-banyaknya. Dalam tanda kutip tidak memberikan informasi. Ada permasalahan di dalam literasi informasi. Guru itu tidak memberikan bagaimana caranya membedakan blog biasa sama web yang benar-benar valid lah bahasanya. Yang ada murid-murid tuh malah adanya copy paste. Yang penting lihat judulnya tuh sama sesuai apa yang diminta sama guru, dicopas tanpa membaca. Akhirnya, nah sebenarnya apa sih peran dari guru supaya anak-anak tuh lebih mengerti mengenai literasi informasi? Ya, bicara literasi itu panjang ya Pak. Sebenarnya, tapi intinya ada yang dalam literasi ya Pak, itu ada konsumtif, ada konsumen, ada prosumen. Konsumen itu tadi kopas. Konsumen kopas itu ya dia hanya copy paste tapi nggak di parafrase, nggak dibaca, ya udah masukin aja semua ke slide. Tapi kalau yang prosumen, kopas tuh boleh, tapi ya dibaca lagi. Misalnya kalau ada kalimat-kalimat yang nggak masuk akal, misalnya diganti atau misalnya cari referensi yang ya sudah valid itu, sehingga dalam menyampaikan materi berkaitan dengan literasi itu dia baca lagi gitu. Kan literasi tidak hanya kita mampu mengambil materi atau ilmu dari sumber elektronik, tapi kita mengolah lagi kan supaya bisa disampaikan kepada audiens, teman-teman yang kita jadikan audiens saat presentasi. Jadi literasi sebaiknya sih dari guru atau dosen juga ngasih batasan, ini loh referensi yang boleh dipakai, ini yang enggak, sebagai ini ya masukan. Tapi kalau si siswanya mau mencari yang lebih luas lagi, selama di kelas itu nanti didiskusikan ya, ada timbal balik dari si guru, oke sih, nggak masalah. Berarti lebih ke arah pengenalan informasinya. Kan mereka juga kan dapat informasi dari mana-mana kan, nanti sampaikan di kelas, guru atau dosen itu berkewajiban tadi ya, kalau kata Pak Nadiem Makarim itu, dia harus mendampingi, kasih feedback gitu, kalau ini salah, mana yang benar, kalau ini kurang tepat, mana yang sesuai gitu sih. Jangan pakai blog karena blognya bla bla bla. Sebenarnya blog gak masalah sih, karena kan juga opini seseorang ketika menulis kan. Tapi selama ada kajian ilmiahnya itu bisa dipertanggungjawabkan, gak masalah. Indonesia tuh Visa selalu memberikan update setiap 3 tahun sekali mengenai pendidikan. Yang mana pendidikan Indonesia tuh ya tidak jauh dari ranking bawah lah. Pasti ada peran penting mengenai literasi membaca. Menurut Pak Ardian, kenapa Indonesia minat baca buku sama literasi membacanya itu rendah? Ya karena kalau kamu lihat sendiri, misal buku ya, tampilannya kan hampir tidak ada perbedaan antara buku sekarang buku dulu ya. Apalagi kalau udah ngeliat dari ketebalannya, jenis hurufnya yang kurang menarik, kerapatannya juga bikin orang pusing kalau baca itu, akhirnya orang malas untuk baca ya. Apalagi juga media yang masih bisa kita lihat itu kan fisik gitu yang harus dipegang. Walaupun sebenarnya ada e-book sih, kita bisa menggunakan e-book, tapi kecenderungannya kalau kita sudah baca lewat gadget itu akan mudah teralihkan ke aplikasi yang lain. Jadi baca baru halaman berapa halaman itu udah pindah ke media sosial. Nah, memang dari kecil ya, itu baca bukan sesuatu yang mereka lakukan untuk mencari tugas saja, tapi dibiasakan untuk selalu membaca, mendisiplinkan diri. Karena kalau dari kecil sudah disiplin baca sekian halaman, nanti akan terbawa kan gitu ya. Memang kalau kita bandingkan, saya pernah lihat juga Farel di beberapa reels ya, di Instagram reels di pembaca di daerah wilayah Eropa itu, mereka lagi diem aja baca, di transportasi baca, karena ya kebiasaan untuk membaca itu sudah tertanam gitu. Jadi mereka mencari ilmunya dari buku gitu. Kalau kita kan baca sih baca ya, tapi ya dari gadget
ya nggak tahu kualitas bacanya itu bagus apa gitu. Iya. Oke. Oh, berarti lebih ke arah kualitas membaca. Kualitas bacaannya Dari gitu. kualitas fisik, entah itu bukunya, bagaimana cara menyajikan yang lebih menarik ya, Pak. Betul. Oke. Oke. Pak Ardin waktu itu pernah cerita di kelas Oh, iya. mengenai ketika presentasi itu dia bawa buku, cuman dalamnya ada HP, Ada handphone. ada handphone. Nah, kalau menurut Pak Ardian tuh sebenarnya trik manipulasi itu perlu nggak sih, Pak, di dalam pendidikan? Manipulasi atau rekayasa ya? Rekayasa, Pak. Perlu. Perlu. Jadi kan tadi kata kuncinya kalau kita boleh bahas ke belakang tadi ya, Ya, sesuatu yang menyenangkan itulah yang bisa didapat sama peserta audiens ya. ya. Sehingga ketika ada unsur menyenangkan itu muncul, jadi mereka mau mendapat materi serumit apapun ya akan mudah untuk mencerna. Oke. Triknya kalau presentasi ya bisa dengan handphone sebagai catatan atau misalnya ya jangan buku dengan handphone tadi atau buku. Jadi selama itu bisa membuat tadi menyenangkan bagi peserta atau audiens atau si presenter atau semua peserta didik, rasanya itu semua metode, semua manipulasi dalam tanda kutip itu bisa digunakan. Termasuk kan yang bedah-bedah itu juga kan. Oh, beda-beda yang pas fisika itu ya. Rekayasa, itu kan semua kan nggak mungkin kita bedah beneran. Iya, nggak mungkin ya, walaupun ya objeknya tuh hewan. Hewan, ini kan juga kan bagian dari manipulasi rekayasa itu kan, supaya orang ya menyenangkan nih bisa bedah something beneran gitu. Ya, oke, setuju. Karena hari sudah mulai menandakan, oke. Pak Ardian sebagai pengajar, apa harapan Pak Ardian supaya pendidikan Indonesia tuh lebih baik, lebih berkembang dari sebelumnya? Harapan ya banyak sih. Oke. Harapannya banyak ya. Boleh. Yes, yang pertama sistem ya. Tadi kalau kita bicara soal Singapura dengan tidak ada SMA tapi SMP dengan rentang waktu yang lebih lama, bisa kita pertimbangkan sistem pendidikan yang ya bukan mencontek ya, tapi kalau negara maju itu sudah terbukti bisa meningkatkan kualitas peserta didiknya, kenapa kita tidak mencoba gitu ya sistem pendidikan. Kemudian juga tidak melalui orientasinya ke industri. Artinya kalau industri berkembang, masa pendidikan ikut berubah terus kan ya nggak akan selesai. Tapi kita punya satu sistem yang fundamental yang itu akan bisa terus terapkan bagi si peserta didik. Termasuk tadi kebiasaan membaca itu kan juga penting ya diterapkan. Kemudian yang kedua tadi pemerataan yang kita bahas, internet, infrastruktur itu juga Pemerataan. semua materi kan bisa diupload nih di internet. Selama internetnya mumpuni, mau itu di desa mau di kota, itu mereka bisa mengakses materi. Jadi pemerataan itu penting. Kemudian juga jangan yang dapat beasiswa itu yang orang yang punya ekonominya cukup ya, privilege lah. Privilege ya, tapi juga yang memang benar-benar membutuhkan itu perlu gitu ya. Itu pemerataan betul. Kemudian dari kualitas tenaga pendidik. SDM-nya juga. SDM dari para pengajar ya. Para pengajar itu kalau guru mungkin tersertifikasi, kalau dosen ya S3-nya diperhatikan gitu ya. Itu karena kualitas sumber daya itu berpengaruh juga dalam cara mereka menyampaikan kan ke si peserta didik. Kemudian ya sarana prasarana ya fasilitas itu juga perhatikan. Jangan sampai kita sering lihat berita Farel ya, ada sekolah yang mau ambruk gara-gara tidak diperhatikan bangunannya. Kemudian sistem nilai juga jangan soal ranking melulu. Harus ada kolaborasi. Gimana caranya yang namanya ranking itu motivasi, tapi apakah tidak bisa kita temukan solusi untuk memotivasi yang lebih bisa mencakup semua orang gitu. Jangan sampai yang nggak dapat ranking malah jadi terkucilkan kan, kasihan. Terakhir itu rasanya karakter pendidikan yang bisa membuat orang tuh tahu karakter dia tuh seperti apa. Jangan yang bisa menemukan jati dirinya lah gampangnya. Dia dengan ilmu yang dia dapat, sekolah yang dia tempuh itu bisa menemukan bahwa saya menjadi orang yang lebih baik ya dari sebelumnya. Itu sih harapannya, mudah-mudahan kalau bisa diterapkan ya pendidikan kita nggak kalah jauh ya sama pendidikan yang ada di luar. Iya, semoga. Mas saya rasa Indonesia tuh ketinggalan puluhan tahun jauh ya. Nggak usah jauh-jauh ke Jerman segala macam, Singapura aja masih paling deket ya. Saya mau nyet soal tadi Pak Ardian. Sebenarnya sih masih banyak pertanyaan yang ada di otak saya, cuman karena waktunya tidak kurang tepat. Nanti ada ini part 2 ya. Oh boleh, bener boleh. Mungkin membahas yang lebih serius kali Pak. Tadi Pak Ardian sempat bilang katanya salah satu harapan supaya pendidikan Indonesia baik itu dari segi SDM. Di tahun 1950-60 permasalahan di ketiga negara antara Cina, Korea, Indonesia adalah kemiskinan.
Ya. Cuman ketika ketiga negara ini mengenal pembangunan, investasi dari segala industri, Ya. itu Cina dan Korea itu lebih mengutamakan dan menginvestasikan kepada SDM-nya. Oke. Berbeda dengan Indonesia, lebih mementingkan dari mungkin infrastrukturnya atau ada kepentingan lainnya. Ya. Dan ketika sekarang secanggih apapun kurikulumnya, secanggih apapun sistem pendidikannya, kalau SDM-nya tidak mampu, Iya. ya nggak bakal optimal Persis. sistem pendidikannya. Persis. Itu sih Iya. yang saya harapin. Kenapa Indonesia tuh nggak mulai investasinya ke SDM-nya dulu? Iya, iya. Kayak, oke, ini investasiin, saya kasih beasiswa ke luar negeri beberapa tahun. Cuman ketika sudah lulus, lu balik ya ke gua Iya, iya, buat persis. ngerjain suatu hal yang harus dikerjakan di Indonesia. Iya. Gitu sih, Pak. Betul, di SDM itu ya. Jadi infrastruktur dan pemanfaatannya kan memang kayaknya beda, dua hal yang berbeda ya. Iya. Infrastruktur yang maju, tapi yang memanfaatkannya ya belum nyampe gitu. Iya. Itu juga akhirnya masalah tuh. Miscommunication antara Persis. SDM-nya sama yang teknologi lah, anggaplah segala macam. Ya memang akhirnya lembaga pendidikan punya tadi pendampingan itu ya ke guru-guru atau dosen yang ya belum bisa mengikuti perkembangan teknologi, tapi mereka dipaksa dalam tanda kutip harus ya, supaya peserta didiknya juga tadi merasa menyenangkan, Iya. bisa menyerap ilmu dengan optimal gitu. Oke. SDM ya. SDM ya, lebih ke arah SDM ya. Oke. Pak, saya satu pertanyaan lagi, Pak. Boleh. Satu pertanyaan lagi nih, Pak. Ini mengenai internal, Pak, orang tua. Mm-mm. Kebanyakan kenapa orang tua itu menjadikan anaknya objek, Oke. tidak sebagai anak. Kenapa objek? Terkadang saya banyak lihat anak-anak tuh yang diminta sama orang tuanya buat kerja, padahal rentan usianya tuh masih 5 tahun, 7 tahun, iya. di bawah 10 tahun rata-rata. Nah, kenapa orang tua tuh malah menjadiin anak tuh objek, bukan sebagai anak? Kenapa, Pak? Ya karena pada dasarnya orang tua menyekolahkan anak itu kan tujuannya supaya si anak bisa bekerja ya, Oke. mencari mencari pendapatan supaya tidak orang tua terbebani, sehingga kalau dirasa pendidikan itu belum memberikan manfaat bagi si anak dan sedangkan ada peluang mereka untuk bekerja lebih cepat gitu ya, ya si orang tua pasti berorientasi udah sana kerja aja dibandingkan menempuh pendidikan yang belum tentu ya sudah jenjang ke sampai jenjang yang cukup tinggi tapi belum bisa mandiri, sehingga pilihannya adalah ya udah langsung suruh untuk bekerja. Dan memang si Farel pengalaman sih tidak sedikit ya, mahasiswa banyak datang ke prodi kami waktu itu dengan orang tuanya ya resign, si anak itu tidak melanjutkan kuliah karena orang tua pertama tidak mampu membiayai, yang kedua si anak sudah mendapat pekerjaan yang pendapatnya cukup, sehingga ya kalau orientasinya masih ke situ ya pendidikan ya hanya sebagai formalitas ya, karena kalau balik lagi ke tujuannya mencari pendapatan supaya orang tua nggak terbebani tadi itu di Indonesia rasanya masih kayak gitu sih. Menganggap pendidikan itu sebagai formalitas. Kalau sudah mendapatkan apa yang dia pengen ya. Apa yang udah kerja, udah penghasilnya cukup, ngapain sekolah ibaratnya gitu ya. Oke. Baik, Pak, terima kasih atas ngobrol-ngobrolnya. Terima kasih juga udah meluangkan waktunya buat ngobrol-ngobrol bareng saya mengenai pendidikan di Indonesia. Nanti ada part 2 ya. Boleh, kita membahas yang sesuatu yang lebih menarik. Sip. Dan lebih anak muda banget lah. Oke. Makasih Pak Ardian. Sama-sama, Farel. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton. Sampai jumpa. Oke, cut. Terima kasih, Pak. Thank you ya. Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Malik's Room. Kali ini ulang kamera dan masih capek.